Manis sungguh buah semangka, dimakan orang di pagi hari. Senang hati jumpa Pak mantan kepala desa. Ternyata orangnya baik dan manis sekali. Yang bilang baik itu saya, yang bilang manis itu istrinya. Ada istrinya sini? Mana Bu? Mana? Masalahnya banyak kali yang angkat tangan. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang saya muliakan, para orang tuaku sekalian yang hadir pada malam hari ini. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Kepala Desa. Ada nampak Bu? Enggak ada? Ada Bu? Yang ada siapa? Hah? Kalau mantan ada? Kalau begitu kita pindahkan. Yang terhormat Bapak mantan kepala desa ada? Yang ada sajalah kita hormati. Betul Bu? Untuk Bapak kita ini saya siapkan pantun, boleh? Cuma sebelum saya berpantun, untuk panitia dulu. Mencari ikan di dalam dusun, mencari ikannya berumpankan cacing. Sebenarnya dari awal saya tidak mau berpantun, cuma panitia memancing-mancing. Allah dimulainya kan itu. Kalau begitu saya coba. Manis sungguh buah semangka. Ini untuk Pak mantan tadi. Pak mantan ini belakang terpaksa saya putar-putar pula nih kan. Manis sungguh buah semangka, dimakan orang di pagi hari. Senang hati jumpa Pak mantan kepala desa. Ternyata orangnya baik dan manis sekali. Yang bilang baik itu saya, yang bilang manis itu istrinya. Ada istrinya sini? Mana Bu? Mana? Masalahnya banyak kali yang angkat tangan. Terima kasih Bapak mantan kepala desa yang hadir pada malam hari ini. Walaupun sudah jadi mantan, biasanya mantan itu adalah kenangan terindah. Kita doakan ke depan, walaupun menjadi mantan, mudah-mudahan dedikasinya, pengabdiannya untuk desa kita terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak kepala desa. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekdes. Mana Bapak Sekdes tadi? Wah, ini Bapak Sekdes kita. Ada juga pantun untuk Bapak nih. Manis sungguh buah semangka. Pokoknya buah semangka terus malam ini. Karena tadi semangka yang banyak, tidak akan jauh dari semangka. Manis sungguh buah semangka, lebih manis buah alpukat. Sungguh sanggamlah Pak Sekdes kita. Sambutannya tadi sebunyi Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata beliau. Saya belakang tak ada kayak sama lagi habis sama. Langsung mindir Rambo. Ibu ya, yang terhormat Bapak ke Sekdes yang hadir pada malam hari ini, yang telah memberikan sambutannya, kita doakan juga sehat ya Pak ya.
Alhamdulillah, semoga senantiasa berbahagia Bapak Ibu yang kita muliakan, kita doakan beliau. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana acara kita pada malam hari ini. Ada pantun enggak? Tadi ada disindir, cuma saya balas dengan pantun. Manis sungguh buah. Nah, tak semangat. Padahal udah saya kasih clue-nya tadi. Manis sungguh buah semangka. Bu, manis sungguh buah. Lebih manis buahku ini. Bukan saya tak mau untuk hadir untuk yang keduanya, cuma kadang-kadang panitia tak ngundang lagi. Tadi dibilang kan mudah-mudahan bukan yang pertama, besok mau lagi datang, kan itu mau saja, cuma kadang tak mau diundang ya. Terima kasih panitia pelaksana, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan terhitung sebagai amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya yang saya hormati para tokoh-tokoh agama, Bapak Imam kita, Bapak Khatib kita, Bapak Bilal kita, orang-orang yang mengabdikan dirinya di masjid ini, kita doakan mereka ini senantiasa sehat Bapak Ibu. Kita doakan mereka sehat sehingga dapat mengabdikan dirinya di masjid ini demi berdirinya sholat 5 waktu dan berkumandangnya azan pada saat subuh. Kita masih tidur, hujan rintik-rintik, dingin, di masjid lah berbunyi lah. Betul? Betul? Kenapa ragu tadi? Hah? Ambo takutnya ragu, aku minta tadonge Ustaz. Kenapa tak donge? Tidur. As-salatu khairum minan naum. Pernah dengar Bu? Bapak pernah donge? Hah? Jawab pernah Ustaz. Kalau tak pernah donge kan curiga buat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga Bapak Imam kita, para khatib, para ustadz di desa kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang saya muliakan Bapak Ibu, para orang tuaku sekalian yang hadir pada malam hari ini, luar biasa ramai pada malam hari ini. Mungkin di dalam undangannya akan dihadirkan ustadz dari sini, ternyata tak jauh-jauh saya Bapak Ibu yang saya muliakan. Sudah kenal dengan saya? Sudah? Namo kan sudah ada. Siapa namo? Ada pantun? Ada pantun? Tapi pantunku bukan buah semangka lagi. Pelalawan terkenal dengan ombak Bono. Ombaknya tinggi sampai ke atap. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, datang dari Sorek 1 Desa Lubuk Terap. Tahu Pak? Ibu tahu? Nggak beda desa kami dah. Memang ketinggalan desa kami itu, tak tahu punya orang sih. Sudah Bapak Ibu yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya telah sampai di sini. Walaupun sebenarnya saya lewat lintas kita ini sudah cukup lama. Itu mungkin masa-masa tahun 2005-2006 terakhir saya melintas di desa ini dari Sumatera Barat, Solo, melintas ke sini. Semenjak itu saya tak pernah lagi melintas ke sini. Alhamdulillah pada malam hari ini diundang, dijemput oleh panitia, sampailah saya pada malam hari ini oleh abang kami, Bang dunia sosialnya Bang Jeki. Aslinya itu nama Bang Jeki Chen. Tapi sekilas memang mirip Jeki Chen, ganteng rupanya. Kami tak pernah bertemu, cuma di dunia maya saja. Tadilah baru pertama kami bertemu, dibawanya lah saya ya. Terima kasih abang kami Jeki. Alhamdulillah telah sampailah kami di desa kita tercinta ini, walaupun jalannya, maksudnya saya itu berbelok-belok. Ada pantun,
Ini bukan semangka lagi. Berbelok-belok Sungai Indragiri dulu banyak dilewati oleh kapal. Sakit pinggang menuju sini sudah terobati karena pas makan tadi disediakan panggang si ikan bongal. Lah Bu, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang semuliakan, untuk ibu-ibu ada pantun. Habis pantun ini kita tutup lagi. Mau? Ini pantunnya tuh ibu saya siapkan. Sungguh sedap ikan kepetu. Tahu ikan kepetu? Nggak be. Memang bahasa Ambon agak kuno sedikit ya. Nggak tahu yang pulau apa nama? Pulau Sengkilo kok ikan kepetu. Tapi yang penting ikan lah. Sungguh sedap ikan kepetu, lebih sedap ikan selincah. Ah, tahu itu? Nggak tahu juga dah. Sungguh sedap ikan kepetu, lebih sedap ikan selincah. Pada saat saya ceramah, ibu-ibu jangan mengantuk. Kalau ada yang mengantuk, saya doakan alisnya miring sebelah. Lah, mana tahu nanti ngantuk. Lah, nanti direkam kok juru kamera gitu kok, diarahkan kepada ibu-ibu yang ngantuk tuh. Nampaklah alis tadi miring sebelah, direkam, dimasukkan ke YouTube, ditontonnya di Raffi Ahmad dan Nagita Sylvina. Ini ibu-ibu mana pula? Rupanya ibu-ibu ndak ada resiko. Ibu-ibu di sana. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama, ayo sama-sama kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari yang penuh barokah ini semua kita bisa hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Itu yang pertama kita syukuri Bapak Ibu yang saya muliakan. Untuk kita ini Bapak Ibu umur 40-50 tahun ke atas, ternyata yang paling mahal, yang paling kita harapkan itu adalah kesehatan. Kalau kita sudah memasuki usia 40, 50, 60 tahun lagi, ternyata tak ada lagi yang paling bogo, tak ada lagi yang paling bernilai, tak ada lagi yang paling kita harapkan selainkan badan kita sihat. Itu gini loh. Jangankan, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin secara umur di atas saya seumuran ambo iko saja, itu sudah berharap semoga badanku jangan ada penyakit lagi ya Allah. Sihatkanlah kalau ada songal-songal, kalau ada sedikit sakit pinggang, pemandangan kabu, mata berkunang-kunang, duduk sakit, togak sakit, itu isau. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang paling kita harapkan ternyata lah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah bagian dari rasa syukur kita terhadap kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berharap semoga kesehatan ini senantiasa dipelihara karena sangat mahal sekali, Bu. Betul? Betul? Boleh ambo cerita sedikit? Boleh? Tapi cerita ambokos agak jangan mah, kalau orang-orangnya bunyi agak jorok dikit. Jadi YouTube ambo pernah ditonton belum? Ada cerita tuh mau sampaikan, Bu. Berhubung dengan kesehatan ini Bapak Ibu, di sini nanti walaupun kedengarannya tak pas, kurang pantas, tak elok kita bahas, ternyata di balik yang sepele ini ada hikmah yang sangat tinggi terkandung di dalamnya. Bunyinya sepele, ceritanya ele bahasa kitanya, tapi di balik itu ada hikmah yang sangat mendalam sekali. Tentang apa itu? Berhubungan dengan kesehatan, Bu. Coba mau tanya kepada ibu-ibu, tapi cakap ambo kok lah yo benyo kan?
lain mangarotinya kan tak jauh do Pelalawan dengan Inhu. Kita tuh berbatasan, ada perbatasan di sana, kecamatan disebut dengan Ukui. Kata orang sana Ukui itu artinya ujung Kampar, ujung Indragiri, karena Pelalawan itu bagian daripada Kampar. Luar biasa Kampar itu. Tahun 1999 Pelalawan memisahkan diri menjadi kabupaten baru keluar dari Kampar. Karenanya Ukui, ujung Kampar, ujung Indragiri. Kita ini perbatasan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang sepele tadi ukuran daripada kesehatan kita itu? Saya tanya satu saja, Bu. Oi, lado alisnya yang miring. Bu, apa tanda perut kita sehat? Apa? Kodet takontut. Bila takontut itu ukurannya kapan? Kapan? Bu, kapan itu? Yang paling jole Bapak Ibu, takontut yang membuktikan perut itu sehat pada saat kita bangun tidur pada pagi. Coba donge. Kan yang golak kuat tuh Mbok, kuat curiga Mbok. Lah, kapan? Pada pagi hari. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita bangun pada subuh itu menjelang jam 6 itu, apa yang paling banyak? Kita buang angin. Takontut bahasanya pop. Apa ukurannya? Semakin nyaring bunyinya, semakin nelok. Betul tak? Bu, Iko jangan mah aku Ustaz jauh-jauh dari Pelalawan Cito kontut. Bertanya lewang sekolah so enggak bila Maulid Nabi kami semalam. Ustaz dari mana enggak undang Ustaz kontut. Lain. Bu namo dah. Ya Bu ya. Lah, Cito Maulid Nabi-nya asli di Cito kontut. Abi balik kok kono mah jeki dewa kau jeki nyani bapak ibu dak lagi. Kami nak mengaji Maulid Nabi kok citonya kontut. Lah, Bu, semakin nyaring bunyinya, semakin kuat bunyinya, itu tanda perut kita tuh sehat. Makanya pada pagi hari itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kontut bersyukur. Jangan mah. Cuma kadang ibu-ibu mah ngapa mah? Iyo lagi yang kontut tuh boleh Ustaz, tapi jangan ke mulut. Ya kadang dojal pula. Barakan mulut kawan kan. Semakin nyaring bunyinya semakin kuat, semakin tanda perut kita itu sehat. Itu bukan kata ambo sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dalam dunia kesehatan, coba ambo balik lagi. Tadi semakin nyaring bunyinya, semakin mantap tanda kesehatan perut kita. Sekarang ambo tes pula, semakin bunyinya tak bersih dong. Belopak ya bunyi. Sebunyi sound terbake. Itu tanda apa tuh? Tanda apa? Tanda sakit perut Bapak Ibu yang saya muliakan. Sakit, ada gangguan di perut kita. Apalagi yang sebunyi sound terbake tadi semakin kuat de perut balopak itu, tengok-tengok ditinjau, mana tahu tabain doe. Kan kodak doh. Bahasa siku apa nama? Upo samoyo tak kincit.
makanya baik sepele Bapak Ibu yang semuliakan, hanya terkontut. Kalau nama Aisyah tambahnya diundang lagi deh kan. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, sepele sekali, kontut. Dari bunyinya saja tanda kesehatan. Mantap bunyinya, sehat perut. Semakin buruk bunyinya, tanda perut kita terganggu. Nah Bapak Ibu yang semuliakan, pada malam hari ini renungannya. Kalau seandainya Bapak Ibu di sini ada yang nak buang angin atau terkontut, pasti Bapak Ibu malu-malu. Pastilah kalau tak tolop lagi nak tak kontut, itu pasti pura-pura ambuka keluar aja ya. Kemana ke WC? Satu lope keluar itu. Kenapa? Yang pertama dalam masjid, yang kedua sogan pada kawan. Yang kedua, kalau ternyata ada yang keceplosan, digolak, dibalisa, tiba-tiba pron. Ditengok di kawan samping, memang tak biakal guys. Marah wak. Kita mau buang angin, malu kita buang angin depan orang, orang menengok kita sinis, tak suka mereka, padahal ini nikmat yang tersembunyi yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah sekarang coba kita lihat, kalau seandainya nikmat yang kita malu tadi, yang kita ketawakan tadi, yang orang tak suka kalau kita keluarkan di depan orang, maka ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari saja. Bu, Bapak tidak mau takontut, apa yang terjadi? Tidak mau takontut, dihubungi Bapak mantan kepala desa, Pak mantan tolonglah bini yang mau tolong lelaki yang mulai 3 hari tak mau takontut lah. Ya apa dimakan ada tak apa dan makan tak mau takontut lagi. Jadi bagaimana lah bagalisa kinilah, bagaimana caranya, bawalah ke rumah sakit, bawa ke air molek, bawa ke Matang Rembang, bawa ke Pekanbaru, tak siap diperiksa oleh dokter. Ibu, bapak, ternyata bapak ini tidak bisa buang angin, tidak bisa kontut, ternyata ada gangguan pada usus bapak, ada gangguan pada pencernaan bapak. Kalau mau sehat, segera kita operasi. Berapa biaya operasi? Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada BPJS. Maka kata dokter, kalau operasi ini mau sembuh, maka dibayar biaya operasinya 30 juta rupiah. Bu, ternyata ibu tidak ada punya duit, BPJS tidak ada, ibu punya golang ome. Nah sekarang ditanya oleh dokternya, Bu, sekarang saya tanya ibu tidak ada duit tapi punya golang ome, punya rantai ibu, kalau mau ibu bisa tak kontut lagi, jual golang ome kok. Kamu tanya pada ibu, mau tak? Mau jualnya? Mau jual? Kalau indah? Kalau indah? Paut tak bota tak kontut tetap tidak mau Bapak Ibu yang semuliakan. Ternyata hanya buang angin saja, sepele, lari kita, malu kita. Kalau ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golang ome tak ada artinya lagi. Kalaupun kalau kita tak punya duit, akan kita jual perhiasan, akan kita tukar. Untuk apa? Untuk menukar yang bisa tak kontut tadi. 30 juta harga ome, kita tuke hanya membeli kontut tadi lah. Apalagi yang lain, apalagi darah, apalagi otak, apalagi jantung, apalagi yang ada di dalam badan kita kok. Kalau diboi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah segala apa yang kita punya kok, tak ada arti, melainkan hanya sehat saja. Makanya kita syukuri, alhamdulillah. Lah siap kita tutup belum? Yang kedua, sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad.
salam alaika ya Rasul, salam ya Habibi, salam alaika salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam salawatullah alaika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita masuk sedikit kepada Maulid Nabi. Apa cerita kita, Bu? Maulid Nabi. Ada tema enggak? Meneladani akhlak Nabi, meningkatkan kecintaan kita dengan berselawat kepada Nabi. Selawat tadi alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita masuk, kita bacakan sedikit. Ibu-ibu pasti hafal Al-Barzanji. Hafal, Bu? Sebagai tandanya saja. Jawab, Bu, ya. Siapa sosok Nabi ini? Maka Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam mukaddimah kitabnya itu, yang senantiasa ibu-ibu bacakan pada acara-acara nikah kawin, khitanan, acara-acara yang lain, membacakan bagaimana sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita itu, mulai bangsa Arab sebelum Nabi lahir sampai Nabi ketika dilahirkan, dari keluarga mana, seperti apa sifat-sifatnya. Maka dikaranglah sebuah kitab memuji kepada Nabi oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, yang ibu-ibu pasti hafal tuh. Hafal, Bu? Sikit-sikit. Kalau ambo tak hafal lah, cuma sama-sama kita bantu. Nah, apa di dalam mukadimahnya itu? Masih mukadimah. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dijawablah pula Allah. Kalau tak jawab, amo balik lagi, pindah masjid berikutnya. Masjid apa lah? Masjid At-Taqwa. Nah, jawab, Bu, ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan segala kemewahannya akan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengharapkan keberkahan dan bersalawat atas Nabi. Apa yang dijanjikan, Ibu? Yang dijanjikan apa? Surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan keberkahan dan banyak berselawat kepada
Nabi. Baru menyebut namanya saja sudah keutamaan yang luar biasa, apalagi kalau hidup kita kok kita jalankan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Banyak-banyak berselawat, menyebut namanya saja luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok Nabi. Yang kedua, kita ambil penggalannya. Ini tidak kita kaji pada malam hari ini. Yang kedua, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awaliyan al muntaqil fil gharari karimati wal jibal واستمع الله تعالى رضوانا يخص عطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. Sama-sama. Jadilah setengah hilang ngantuk ya. Lalu jadilah pada panggalan yang kedua yang hendak kita sampaikan saja, tidak kita gali. Siapa sosok Nabi itu digambarkan dalam mukadimah kitab ini adalah wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awaliyah, dan saya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang bersifat nur, mengawali daripada segala sesuatu. Di kitab kod disebutkan Nabi itu bersifat nur, mengawali segala sesuatu yang ada. Aku dalam gajinya pula, aduh, gaji uang-uang tarikat, uang-uang tasawuf. Kita yang tentunya Nabi itu yang nomor 25, yang terakhir. Kok berani dia mengatakan begitu? Nabi itu bersifat nur, mengawali segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kok di mana pula datangnya? Mau dongeng? Mau dongeng? Aisulah masjid berikutnya. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita sampaikan pada malam hari ini? Ambo kesian rasanya, tak mungkinlah Ambo hanya menyampaikan sejarah pada Bapak Ibu. Nabi itu lahir tanggal sekian, tahun sekian, pada saat ini seperti ini, pada saat ini seperti ini. Itu sudah lengkap di kajian anak-anak kita SD, atau bisa saja kita baca kitab Sirah Nabawiyah, lengkap di situ. Cuma untuk orang tua Ambo sekalian, asalnya tak pas lah kalau maulid Nabi itu Ambo menceritakan sejarah saja. Betul Pak? Lebih penting apa gunanya bagi kita pada saat hari ini? Itu yang lebih elok. Apa yang hendak kita lihat kembali dari peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekurang-kurangnya Bapak Ibu kita paham betul yang dibawa oleh Nabi itu, yang diajarkan kepada kita itu tidak lepas kepada 3 perkara saja. Yang pertama, Nabi itu meluruskan tauhid. Ibu-ibu longang apa Bu? Tauhid. Yang kedua, setelah tauhidnya dapat, apa yang kedua? Dididik ibadahnya.
sudah kenal pada Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan, itu ibadah. Yang ketiga, sudah kenal kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan bagaimana cara menyembahnya, beribadah, lalu hasil daripada ketauhidan itu adalah ibadah dikerjakannya. Hasil daripada ibadah itu lahirlah akhlakul karimah. Apa Bu? Akhlakul karimah. Ada namanya sih kok akhlakul karimah? Ada? Nggak ada dah. Ada sebab mau sojid akhlakul karimah. Ya Pak, ada uponya namanya. Siko tak ada dia. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tak lepas daripada tiga ini, maka maulidnya Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini pula lah yang hendak kita lihat Bapak Ibu. Kira-kira tauhid kita hari ini sudah luruskah, atau sudah mulai melencengkah, atau jangan-jangan tauhid kita hari ini tanpa kita sadari sudah batal syahadat kita. Atau jangan-jangan sudah batal. Kenapa? Zaman hari ini tanpa terasa terkadang banyak yang membatalkan tauhid kita. Maka maulid Nabi itu dilahirkan, diutus kepada kita. Tauhid itulah yang pertama. Maka 124.000 Nabi dan Rasul, batang tubuh ajarannya yang tidak pernah berubah, satu ajaran pokok yang sama. 124.000 Nabi dan Rasul itu 315 Rasulullah, 25 yang kita imani dalam Al-Quran, 5 Rasul Ulul Asmi, 1 Khatamul Anbiya wal Mursalin, penghulu para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran pokoknya tidak akan pernah berubah, selalu dibawa oleh mereka. Tauhid itu tak pernah berubah. Kalau syariat ada yang berubah. Syariat Nabi Musa begini, syariat Nabi Ibrahim begini, Nabi Isa begini, beda-beda. Tapi yang satu itu tidak berubah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami mengutus engkau wahai Rasul Muhammad, melainkan sudah banyak Nabi dan Rasul yang telah kami utus kepada mereka. Maka kepada mereka sebelum engkau itu Muhammad, telah kami sampaikan, telah kami ajarkan bahwasanya la ilaha illallah, tiada Rabb, tiada yang berhak kita ibadahi illallah kecuali Allah. Ana fa'budun, maka ibadailah saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada apa, kepada siapa itu disampaikan? Kepada 124.000 dan Rasul itu. Ini yang disampaikan batang tubuhnya. Ikut terakhir. Habis kebalik kita lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini batang tubuhnya yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad. Cuma persoalannya Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad, setiap tauhid yang disampaikan, meninggal Rasulnya, hilang Nabinya, maka tauhidnya pun berubah, banyak yang hilang pula. Itu yang terjadi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai ke Nabi Ilyasa, sampai ke Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, disampaikan semua tauhid itu. Cuma persoalannya ketika tauhid itu disampaikan, meninggal Rasulnya, wafat Nabinya, maka hilang pula lah, melenceng pula lah tauhidnya kepada Allah tadi. Terakhir sebelum Muhammad siapa Pak?
Kau tak nampak mau toga nama. Mau tengok mano yang alisnya miring gak? Betul. Apa yang disampaikan tadi? Tauhid. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Terpautlah lebih kurang 500 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga yang disampaikan oleh Isa. Setelah 500 tahun lamanya Isa diangkat oleh Allah, menjelang diutusnya Nabi Muhammad, tauhidnya berubah lagi. Kayu menjadi Tuhan, batu menjadi Tuhan, lautan menjadi Tuhan, pohon menjadi Tuhan, benda-benda keramat menjadi Tuhan, manusia menjadi Tuhan. Berubah tauhidnya. Itu kalau mau serius ngantuk kan? Lah Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhirnya setelah Nabi Isa melenceng lagi tauhidnya, maka diutuslah Nabi yang terakhir. Beliau ini digelari Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para utusan. Apa yang disampaikannya juga tidak berubah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha. Itu juga yang disampaikan oleh Nabi kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah berapa lama Nabi kita wafat? Lebih kurang 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad pun wafat. Sementara dalam Al-Quran ketika masalah ini pun dibacakan oleh adik kita tadi, apa katanya? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu adalah seorang rasul, sungguh telah berlalu banyak rasul-rasul sebelumnya, dan apabila Muhammad itu wafat, meninggal, apakah kalian juga berbalik lagi ke belakang? Allah juga mengawanti-wanti kita, kalau Muhammad kau meninggal, apa ku jangan-jangan uang kau model yang dulu juga? Kalau Muhammad itu meninggal, jangan-jangan uangku sama seperti umat-umat Rasul sebelumnya, kembali melenceng. Kembali melenceng. Bapak Ibu yang saya muliakan, diingatkan oleh Al-Quran. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang musuh tauhid kita mulai zaman dulu sampai hari ini? Ada dua perbedaan. Kita cerita ini tak? Kalau indah ada masjid sana, so datang balik sana. Lah, ada dua musuh tauhid kita itu, dua. Kalau dahulu musuhnya adalah kemusyrikan. Itu yang Musa sebut tadi. Ada kayu menjadi Tuhan, ada batu menjadi Tuhan, ada lautan menjadi Tuhan, ada manusia menjadi Tuhan, ada hewan menjadi Tuhan, ada benda-benda keramat menjadi Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, apabila hati kita tertaut padanya, lalu meyakini sesuatu itu punya kekuatan, bisa melindungi, bisa mencelakai kita, maka itu sebenarnya kita telah menuhankannya. Itu dulu. Kini ada lagi, ada. Itu jujur saja. Kini ada lagi, sebenarnya ada, cuma tak nampak. Bapak ada punya batu cincin? Aku ada kok. Isi dua. Kiri kanan. Kalau malam Jumat iko yang nyalo. Malam Senin iko yang nyalo. Itu bukan bapak, aku ada bahaya, aku contoh tadi. Kadang-kadang dengan batu cincin aja Bapak
Bapak Ibu kalau berubah keyakinan kita, aku bukan sembarang batu cincin loh guys. Kau datang ambo boli di Mekah, ambo umroh dulu jumpo lawang, tak mau kenal lo tawang mano-mano di boya mau cincin. Ambo balik ke mayus, perasaan ambo dulu kalau tidur ya betul sadap. Kalau malam terdongeng mau menyanyi-nyanyi, meluin cahaya. Kalau waduh yang model itu, maka sebenarnya inilah yang merusak tauhid tadi, bukan cincin saja, benda-benda keramat, benda-benda pusaka, koi, tombak, podang, peninggalan zaman-zaman dahulu. Kalau ada kecenderungan kita kepadanya, takut diberinya bahaya kepada awak, kalau kita layani berharap ini memberikan kebaikan kepada awak, maka itu sebenarnya sama saja kita melakukan kemusyrikan yang merusak tauhid tadi. Lah kau terakhir mau cerita, bapak kalau pernah ke Kerinci, ke Pekanbaru, lewat ke kota Bidadari sore, ada belanya enggak? Ibu ada lewat sore? Jangan-jangan kau ibu Pekanbaru lewat Solo? Nah, sampai di sore itu Bapak Ibu, Lubuk Terap dulu. Lubuk Terap itu desa saya. Setelah melewati Lubuk Terap, sampailah jalur 2, itu Sore 1 namanya, lain kecamatannya, Kecamatan Pangkalan Kuras. Masuk di kota Sore itu, mungkin bapak-bapak ibu ingat, maka di sebelah kanan dari tempat kita ini ada simpang 4, ke kanannya ke Angkasa, kemudian yang ke kirinya adalah menuju Bukit Kesuma, lurus saja sampai Palang Kerinci. Sebelah kanan itu ibu akan melihat ada sebuah, kami sebut dengan Tunggul Mobau. Apa bu? Pernah lihat? Pohon beringin. Pernah nengoknya? Ibu? Itu masih berdiri kokoh di sore. Pohon beringin, simbol. Nah, kota Sore itu simbolnya. Konon citonya dulu, ikut citonya mau tak tahu. Katanya mau diobuat, membuat jalan tuh tak tolak doh. Nah, kita uang situ. Cuma mau tak nengok pula dah. Nah Bapak Ibu, kalau diingat dari cita-cita orang tua di situ, Bapak Ibu yang saya muliakan, dulunya sebelum Sore itu menjadi ramai kota seperti sekarang ini, di sekeliling pohon beringin itu tadayo indah pamakanan, tak sapu-sapu tukang antian, lengkap. Oku ada, kopi ada, panggang ayam, tolu ayam, duit lengkap Bapak Ibu. Siapa yang mengantin itu? Ternyata orang-orang kita juga berharap apa? Ketika di rumahnya anaknya sakit, maka dibawa ke panggang ayam, tolu ayam tadi, oku tadi, lalu poilanya ke pohon tua. Hai Datuk, anakmu rumah domam pane Datuk lah seminggu lah tak bota-bota, iko mau soan tolu ayam, panggang ayam, iko tadi tolu ayam ko timo lah Datuk, sian anak ambo. Ternyata iko tadi yang membuat pemakan ko banyak. Cuma kok semedek cito atau dua di banyak, ada juga yang dojal. Setiap potangnya menjual di sebalik tu. Asal datang uang manten tolu ayam, iko Datuk ambo duma buahkan joki amo, kita lihat. Oh oke lah kalau begitu. Baliklah kau cu. Gaik do balik abi pemakan di lantai. Tuh ada, kalau lewat ibu itu tengok. Dan diceritakan ada dulu di sekeliling itu siapa mereka. Inilah contoh yang merusak tauhid kalau zaman dahulu itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa? Pengabdian diri kita kepada pohon, kepada hantu, kepada lautan, kepada benda-benda keramat. Kita takut kepadanya, kita persembahkan. Padahal Nabi kita itu diutus apa? Untuk memperkenalkan bahwa wajah kita yang mulia iko, kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi paling mulia, kita yang mengatur alam semesta kok, maka tidak pantas kita kok sujud mengabdikan diri kepada benda-benda kecuali ilallah, kecuali hanya kepada
Jadi kita kok tidak pantas takut kepada apapun, mengabdikan diri kita kepada apapun. Kita kok yang paling mulia, hanya wajah kita kok yang pantas, yang kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ngantuk, Bu? Sudah ngantuk? Sallallahu ya Nabi salam alaika. Yang terakhir, kok yang terakhir kok? Ustaz dari tadi terakhir toy, tapi bilo tutup Aku kita tutup lagi. Habis iko terakhir ada sebuah lagi kita tutup. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kepada Allah, ma'rifatullah, maka yang kedua konsekuensinya adalah ibadahi Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana konsep ibadah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Kamu tidak diperintahkan melainkan hanya menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas, menghadapkan hati kita, menjalankan agama dengan lurus. Tulus ikhlas dalam kita beribadah. Kio sudah acara kok, ibadah kita berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Kita gas lagi kok. Nomor 2 kok, berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, maulid Nabi kita gagal. Setiap tahun maulid Nabi, bayangkan itu, sebanyaknya kue dibuat. Iku ada kue tadi dibawa juga, kue apa namanya sodok tadi itu? Kue kapal ya? Itu sodok kue itu dong. Kami kalau dibungkui itu tidak akan mau dong. Mana tahu balik ke penginap nanti, Iko Ustaz kue kapal ada 2-3 buah lagi ambil. Wah, lalu maulid Nabi setiap tahun, Isra Mi'raj setiap tahun, ibadah tak juga berubah. Coba mau tanya, kio sholat jemaah kita 5 kotu, tidak saling 5 kotu lagi. Waktu maghrib saja ada tak sama iko kok? Oh betul kok? Tidak ada namanya kan? Kemana poi umat semuanya iko kok? Hilang kan? Kalau semayang ayo amai di mana tempat. Wah, maulid Nabi amai. Sholat tidak usah di mokotu lagi maghrib saja. Kemana uangnya sama iko? Padahal kemarin lah maulid Nabi lah. Kenapa? Iko tadi yang tak kita ubah kok. Maulid Nabi, bayangkan umur kita lah 40. Itu artinya 40 tahun lah maunya maulid Nabi lah. Umur 50 tahun. Walaupun pada saat coach itu tak ope dan model muda-muda kok, pas ceramahnya tidur, pas kue di bagian inyo jago. Wah, kita dulu. Anggap saja lebih kurang saja 10 tahun. Kalau umur kita 30, 20 tahun lamanya maulid Nabi kita buat. Kalau umur kita 50 tahun,
tahun kita maulid Nabi. Itu maulid Nabi bau. Belum Isra Mi'raj, belum nuzul Quran, belum kajian-kajian yang lain. Ternyata ibadahnya tak berubah juga. Apa tiada? Hah? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maulid Nabi ku untuk motivasi ibadah kita. Kalau tak sempurna, sekuang-kuangnya meningkat. Kosannya kita semua kok, amo sabut kita semua kok. Ibadah kita kok hanya bersifat seremonial semata-mata. Seremonial itu apa? Hanya fokus pada acara-acara saja. Maulid Nabi hadir. Bulan puasa, tarawih, iya, naik haji, oke, umroh, mantap, dikojon semua. Salat Jumat, setiap kali Jumat, semuanya kita kojoan selagi bisa, selagi ada waktu, semua ibadah kita kojon. Ternyata hanya seremonial semata-mata. Seremonial itu apa? Hanya sekedar acara, tapi tak memberikan pengaruh dan efek apapun di dalam perbuatan kita. Itu seremonial tadi itu. Suku pada acaranya saja, tapi tak mampu mengamalkan. Ikut tak maaf pula deh kok. Nyanda ibu-ibu nong eko memang ustaz kok memang kasih. Tapi sugas tadi deh Jeki. Nyampe dari posannya gas loh ustaz. Ambo di belakang gen itu di belakang tuh. Lah, jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ibadah kita tak berubah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Kamu tidak diperintahkan melainkan hanya menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Nah, Bu, iko yang belum terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Baiknya kita mohon maaf ke semua kita. Kamu tidak menyindir satu persatu, tapi kalau ada yang tersindir, alhamdulillah. Lah, ini kodak tuh. Ambo setiap kali ceramah mau sampaikan, kalau di awal-awal ceramah Bapak Ibu ambo sampaikan sebelum menutup itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak tersindir. Kalau kini tidak, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang mau sampaikan Bapak Ibu tersindir. Untuk apa? Kosannya lebih bermanfaat ambo sebut begitu lagi daripada yang pertama. Kalau yang pertama ambo sebut uang tak merasa kalau inya salah. Kalau yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu tersindir walaupun inya marah. Kalau tersindir inya berarti ada sedikit merasa salah. Kalau yang penyakit itu uang tak masuk salah. Santai inya. Ayo, siapa yang tak sholat, tak mau ke masjid, tak mau sedekah. Inya santai ya, bukan nambur udah kita padahal inya tuh. Nah, uang yang merasa tak tersindir, merasa tak bersalah. Orang merasa tak bersalah maka tidak akan pernah memperbaiki diri. Orang yang merasa tersindir merasa bersalah, berpikirnya kalau sudah merasa berpikir merasa bersalah, mudah-mudahan mampu memperbaiki. Nah, jadi lebih baik ibu-ibu tersindir daripada tidak. Lah, aku terakhir. Iku memang terakhir kok. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kok terkadang ibadah kok jujur-jujur saja kalau dapat uang amai mantap. Betul? Kalau lah tinggal seseorang hilang ibadahnya. Aku dong kata seorang tabi'in, generasi itu ada generasi pertama Nabi, generasi kedua sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu siapa? Orang yang berjumpa dengan Nabi, seiman dengan Nabi. Di bawah sahabat ada tabi'in, berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi. Sahabat itu menjadi gurunya. Nah, beliau ini salah seorang mereka ini mengatakan, apa katanya? Yang memukul kita semua, kata-katanya kita semua. Apa katanya? La taku waliyallahi ta'ala fil alaniyah wa aduwahu fil sirri. Janganlah engkau itu laksana hamba Allah, wali Allah pada saat di depan orang ramai, padahal wa aduhu fil sirri, engkau itu menjadi penentang Allah pada saat engkau sendiri. Depan uang ramai laksana wali Allah. Kalau lah seorang
wali murid lah menjadi penentang Allah. Makanya ibadah kita itu tak membawa kepada rasa, hanya fokus kepada orang ramai. Bu, mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Mau tahu? Bapak jawab, mau tahu siapa kita kok yang sebenarnya? Seperti apa kita kok? Tengoklah, bacominlah pada saat kita sendiri atau sengsawang. Apa yang ditengok? Seperti apa cara makan kita sengsawang, itulah kita. Seperti apa salat kita ketika sendiri, itulah kita. Seperti apa ucapan ketika kita sendiri, itulah kita. Kalau di depan orang, perbuatan kita itu hanya sebatas topeng. Bu, terakhir, ibu pernah masuk undangan nikah wang, masuk dalam undangan, ada meja hidangan. Ibu-ibu biasanya poi ke meja hidangan, diambil piring, diambil sendok, ambil nasi. Ambo tanya, ambil nasinya banyak sedikit? Rata-rata sedikit. Ambil lauknya banyak sedikit? Sedikit. Makannya elok tak? Duduk ke meja tadi, diambil sendok, diletakkan air ke tadi, dibuka, dicucuk, diminum. Yuk botol elok minum doa panjang. Ambil nasi, betul? Takut usak gincu ya betul, elok makan santai, tutup. Kosannya ketika itu makan depan undangan karena banyak uang. Baliklah liau tadi ke rumah. Kata laki apa kisah tapi masuk undangan. Ambo diundang pun tak konyang makan ambo. Dibuka jilbab, dibuka baju, tinggal kain kumbangnya lagi. Poi ke dapur, dia tengoklah tadi tidak ada, diambil di tolu, digoing lah tolu, masak tadi lah, masak diangkat kaki kate, jadi makanlah liau. Apa tamu makan? Indah ada elok-eloknya lagi, dia batapam. Oh, batapam bu? Batapam. Beda tak dengan makan diundang tadi ketika nyusut di rumah? Beda. Mana yang asli itu? Yang di rumah tadilah yang asli diri kita yang sebenarnya. Begitu juga dengan ibadah Bapak Ibu. Datang kita laki-laki kok masjid, uang amai kalau datang kok acara maulid Nabi, awak terlambat datang, poilah ke sudut tuh. Allah. Ini ada yang tatahan tuh tak sampai dah. Kok Pak Imam yang obek kaji nih kok. Tak sampai diulang balik. Allah. Nggak bisa. Kamu tengokku memang sampai kajiannya. Langsung terbuka maripat kepada Allah tuh. Allahu Akbar, memang kusuk. Allahu Akbar, sami Allahu liman, tenang semayangnya. Seakan-akannya berjumpa dengan Tuhan tuh. Di mana tuh? Mas Wajid, uang amai. Satu balik ke rumah. Satu balik ke rumah, sholat zuhur, balik datang membangkit, mendodos, mandi bolong, paut lape, bini tak di rumah, budak menangi, tukang kredit datang. Apa terjadi? Allahu Akbar. Saja nak cepat baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, qul huwallahu ahad, Allahu liman hamidah. Baqulu cepat-cepatnya semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, langsung togak. Ada itu tak? Maksudnya apa? Ternyata ibadah kita belum sampai pada tahap wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, tulus ikhlas. Tak berubah sikap kita do. Elok
di depan uang saja, di belakang. Nah Bapak Ibu sekali lagi mau sampaikan, kalau ingin menengok siapa pribadi kita kok yang sesungguhnya elok atau tidak, maka lihatlah pada saat kita sendirilah. Sudah ibadah tingkatkan, tak peduli orang ramai, mau sendiri ibadah tetap juga bagus. Yang terakhir setelah ibadah itu menjadilah akhlakul karimah, terpujilah, berbualah dia, terasalah harum dan manisnya akibat dari pondasi tauhid yang mantap, ibadah yang ikhlas, maka muncullah buah-buah yang segar, yang mengharumkan, yang manis luar biasa. Itulah disebut dengan akhlakul karimah. Dari mana munculnya? Dari yang dua ke tadi. Maulid Nabi 3 ko saja kita balik. Iko serius yang terakhir lah.